Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita mengenal apa itu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lafaznya adalah mukjizat, membacanya adalah ibadah dan sampai kepada kita secara mutawatir. Tertulis pada mushaf-mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Lalu bagaimana Al-Quran bisa sampai kepada kita? Jadi yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui kepada Rasulullah SAW dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ketika Al-Quran itu turun, Rasulullah SAW segera mentalakikan, mengajarkan kepada para sahabat itu bacaan-bacaannya. Dan setiap ada ayat yang turun, maka sahabat segera menghafalkannya, mengulang-ulang dan juga menuliskannya dalam alat tulis yang ada saat itu, apakah itu kain atau kulit ataupun juga dengan batu. Dan dari situ sahabat nantinya menyampaikannya kembali kepada generasi setelahnya, tabiin hingga sampai dengan saat ini umat muslim kita mengenal atau bisa mengetahui Al-Quran yang lengkap dari besar bacaan-bacaan dan juga tulisannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran melalui dua cara. Yang pertama adalah secara tertulis, yaitu dalam kitab. Yang kedua adalah secara lisan, yaitu periwayatan melalui suara. Yang melalui dua cara inilah Al-Quran bisa sampai kepada kita dan terjaga dari sejak diturunkannya dari Allah kepada Rasulullah melalui para malaikat Jibril sampai sekarang tidak ada yang berubah. Lalu apa saja keutamaan dari membaca Al-Quran? Yang pertama adalah perniagaan yang tidak pernah rugi, sebagaimana difirmankan oleh Allah pada Quran surat Fatir ayat 29-30. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kemudian kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Sehingga tidak ada ruginya dalam kita membaca Al-Quran. Jadi yang lancar dimuliakan, yang terbata kesulitan pun mendapatkan pahala karena usaha. Tapi tentu saja kita semua ingin baca Al-Quran dengan baik, sebagaimana yang Allah jelaskan bahwa bacalah Al-Quran itu secara tartil pada surat Al-Muzammil. Nah, lalu bagaimana sih cara membaca Al-Quran dengan tartil? Tentu saja apabila kita ingin baca Al-Quran dengan tartil, kita perlu mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik, yaitu belajar tajwid, sehingga kita dapat mempraktekkan dengan baik. Ada beberapa keutamaan atau pentingnya kita membaca tajwid Al-Quran. Yang pertama adalah menjaga lidah dari lahan dalam baca Al-Quran atau kesalahan. Jadi dengan kita belajar, maka kita akan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam baca Al-Quran dan kita bisa menjaga diri kita agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Karena ada kesalahan-kesalahan yang apabila kita lakukan, maka bisa mengakibatkan berubah arti atau berubah makna dari bacaan yang kita baca tersebut. Dan ini harus kita hindari. Adapun keutamaan yang kedua atau urgensi yang kedua adalah menjaga keaslian Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam bentuk bacaan yang memiliki cara baca dan kaidah sendiri. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa
Al-Quran itu tidak hanya dalam tulisan tapi juga bacaannya. Jadi bacaannya pun sudah ada standarnya, artinya yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah itu sudah tidak bisa diubah-ubah cara bacanya juga. Jadi harus dengan kita mempelajari cara membaca tajwidnya, maka kita berharap kita dapat menjaga keaslian dari bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, tentunya dengan kita belajar, ini adalah ilmu yang juga bermanfaat, ilmu yang sangat penting kita pelajari, maka kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang perlu diperhatikan dalam belajar tajwid? Yang pertama adalah kita perlu mencari guru. Ya, dalam belajar Al-Quran ini tidak cukup hanya dengan otodidak, artinya kita mendengarkan rekaman, mengikuti syekh, atau lihat dari YouTube, lihat dari online. Nah ini kurang tidak cukup ya, karena cara Rasulullah pun ketika mendapatkan Al-Quran itu bertalaki kepada malaikat Jibril, dan sahabat bertalaki kepada Rasulullah SAW. Jadi seperti itulah cara yang tepat apabila kita ingin belajar tajwid dengan benar. Jadi kita pentingnya belajar dengan guru. Dan juga tentu saja perlu bersabar. Jadi harus bersabar, karena namanya pelajar ya mungkin ada kesulitan. Insya Allah dari situ akan ada kebaikan. Jadi kita selain mencari guru, juga konsisten dan juga bersabar. Dan yang kedua adalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi kita tidak menyelisihi, tidak ragu-ragu apa yang diajarkan oleh guru. Jadi kita amalkan apa yang diajarkan. Dan salah satu motivasi yang bisa membuat kita semangat dalam mempelajari tajwid adalah yang pertama, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang lain adalah mempelajari tajwid dapat mendapatkan mahkota kemuliaan di akhirat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajah cerah. Lalu ia bertanya kepada orang yang gemar berinteraksi dengannya, apakah engkau mengenalku? Akulah yang membuatmu begadang pada malam hari, dan yang membuatmu kehausan di siang hari. Sesungguhnya setiap pedagang berada di belakang barang dagangannya. Dan aku bagimu pada hari ini berada di belakang seluruh perdagangan. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan bagi kedua orang tuanya diberi pakaian mewah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini? Kemudian dijawab, sebabkan anakmu mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mujam Al-Awsat. Jadi tentu saja membaca Al-Quran pertama, belajar tajwid juga banyak utamanya. Jadi mari kita berusaha untuk semangat membaca Al-Quran, tapi juga semangat untuk terus mempelajari, baik itu mempelajari cara membaca Al-Quran, tajwid, mempelajari tafsirnya, juga sehingga kita bisa mentadaburi dan mengamalkannya. Jadi kuncinya adalah kita sabar dan berlatih terus, sebagaimana Imam Ibnu Jazari berkata, dan tidak ada yang membedakan adalah orang yang mengamalkan tajwid dengan orang yang meninggalkannya, kecuali latihan terus menerus secara konsisten dengan lisannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus nantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, dan juga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita pun digunakan agar bisa mengajarkan Al-Quran, tidak hanya belajar tapi juga mengajarkan Al-Quran kepada yang lain, minimal kepada keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab, yang benar hanya dari Allah. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.